Assalamualaikum. Hai saudara, ketemu lagi ya dengan saya saudara. Saudara, saya tidak akan bosan untuk selalu berbagi ilmu kepada saudara semua. Karena berbagi ilmu yang benar itu kan kewajiban yang disuruh oleh Tuhan. Nah, saya akan selalu berbagi ilmu yang benar yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita umat Islam. Nah, saudara, kita sebagai manusia atau insan, ya, manusia itu makhluk, ya, makhluk atau insan, kita wajib tahu Tuhan. Karena apa? Kita wajib tahu kepada Tuhan karena mustahil kita ada kalau tidak ada yang menciptakan, dan mustahil kita tidak akan ada atau meninggal kalau tidak ada yang meninggalkan atau mematikan. Makanya kita wajib tahu Tuhan, apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, dan bagaimana kita akan bertuhan, ya saudara. Nah, kita harus tahu bagaimana kita harus tahu ilmu kepada Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan, ya kita harus mencarinya kepada orang yang berilmu. Ya tentunya ilmu yang benar, yang benar-benar ilmu dari Tuhan, dari yang diturunkan kepada manusia pilihan. Jangan asal mencari ilmu kepada orang yang ilmunya tidak nyambung dengan nabi atau ilmunya yang bukan dari nabi, ya. Maka kita wajib mencari ilmu dari nabi. Betul. Supaya tidak salah kaprah atau tidak sesat. Nah, sekarang kita manusia wajib tahu apa itu Tuhan, siapa Tuhan, dan bagaimana ciptaan Tuhan, dan bagaimana kita kepada Tuhan, ya. Nah, kita harus tahu Tuhan itu Sang Pencipta. Apa itu Sang Pencipta? Sang Pencipta itu yang menciptakan alam dunia ini. Kita lihat langit, kita lihat bumi, ada gunung, ada matahari, ada bulan, ada laut. Itu kan ciptaan siapa? Ya tentunya bukan ciptaan manusia. Walaupun manusia berilmu tinggi, tidak akan mungkin menciptakan seperti itu. Ya pasti ada yang menciptakannya, dan yang menciptakannya yaitu Tuhan. Dan bagaimana itu Tuhan, dan di mana adanya Tuhan? Kita harus tahu bagaimana Tuhan. Kita tidak boleh bagaimana wujudnya Tuhan itu berdosa atau murtad, ya. Tidak boleh menelusuri bagaimana wujud Tuhan itu berdosa, tapi kita cukup yakin adanya Tuhan. Tapi di mana itu Tuhan? Kita harus tahu. Tuhan tentu kita lihat di saat kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa? Ya Tuhan, ya Allah, ya. Dalam agama Islam Tuhan itu Allah. Ya Allah. Nah, begini kan, berarti Tuhan itu ada di atas. Ya, Tuhan itu adanya di atas, maha tinggi, maha segala-galanya. Maka wajib kita berdoa dengan mengendahkan tangan ke atas, karena Tuhan berada di atas. Nah, bagaimana itu ciptaan Tuhan? Saya sudah jelaskan, ya. Ciptaan Tuhan 7 lapis langit, 7 lapis bumi yang saya sebutkan tadi. Dan siapa lagi yang Tuhan ciptakan? Ya tentunya kita lihat manusia. Manusia kan beragam, ada perempuan, ada lelaki, ada dua, ya. Kita lihat hewan, ada betina, ada jantan, ya, sama, ada perempuan, ada lelaki. Kita lihat pohon itu kan dari kecil terus bertumbuh sampai pohon besar. Berarti pohon itu kan hidup, ya. Nah, siapa yang menghidupkannya? Pasti ada yang menghidupkan, yaitu yang menciptakan, ya. Dan kita lihat ada di dalam diri kita ini kan ada nafsu atau syahwat, ya. Tapi kalau syahwat kita sudah tidak terkendali, maka banyak manusia yang membunuh, banyak manusia yang merampok dan berzina. Karena apa? Karena di dalam tubuh ini kalau tidak tahu ilmu dari Tuhan, ada makhluk Tuhan yang selalu menggoda kita, yaitu setan. Bagaimana itu wujud setan? Wujud setan itu sama dengan manusia, ada lelaki dan ada perempuan, yaitu setan lelaki, iblis perempuan yang selalu menggoda manusia dan bangsa jin untuk dibawa nanti ke neraka. Nanti, ya, kelak dibawa ke neraka. Maka di dalam tubuh manusia ini ada nafsu yang benar dan nafsu yang tidak benar yang dibawa oleh setan. Maka kita wajib percaya adanya setan, adanya iblis, adanya makhluk yang lain, dan ada juga malaikat ciptaan Tuhan. Kita wajib iman adanya malaikat. Dan bagaimana itu wujud malaikat? Ya pastinya malaikat itu
itu yang dibuat dari cahaya kan, cahaya putih, dan tentunya malaikat pun bercahaya atau cahaya ya, kalau menyerupai itu pasti bercahaya. Nah, kita wajib iman karena itu ciptaan Tuhan. Kita kan sebagai manusia ciptaan Tuhan wajib percaya adanya Tuhan dan percaya ciptaan-ciptaan Tuhan. Dan bagaimana kita bertuhan? Kita harus tahu kalau kita bertuhan ya tentunya kita wajib menuruti perintah Tuhan. Dengan cara apa manusia wajib menuruti perintah Tuhan atau yang disebut bertuhan? Ya kita wajib yang disuruh oleh Tuhan, yaitu menjalankan niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan menurunkan ilmu Tuhan yang diberikan kepada manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad, untuk kita umat Islam, untuk akhlak-akhlak kehidupan, supaya tidak kacau balau dalam kehidupan ini, supaya alam dunia lestari itu. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan wajib bertuhan dan mengamalkan perintah Tuhan, yaitu menjalankan. Seperti kita harus ada niat yang baik, yaitu niat kebaikan, menjalankan kebaikan, ikhlas dalam menjalankan kebaikan, dan mengharap keriduan Tuhan, yaitu Allah. Dalam agama Islam kan Allah Tuhan itu, dan kita wajib menyembah kepada Tuhan. Apa itu menyembah? Kita harus tahu menyembah itu melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu dengan cara tegak berdiri, penghormatan atau ruku, bersimpuh atau sujud, duduk iftirasi atau berdialog dengan Tuhan, membaca sholawat penghormatan kepada Nabi Muhammad, membaca sholawat penghormatan kepada Nabi Ibrahim. Itu kita wajib dalam sehari semalam 5 kali, itu yang disuruh oleh Tuhan, atau menyembah. Dan kita pun wajib berakhlak baik kepada sesama, dan akhlak yang pertama bertutur kata yang baik. Dan kalau kita ketemu dengan orang lain, sapa dengan senyuman yang bagus. Kalau ketemu dengan orang tua, hormat ya, orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, orang tua didik atau guru dan guru, kita hormat, jangan menyakiti dengan kata-kata maupun perbuatan. Itu akhlak yang baik. Dan setelah itu kita menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Itu tandanya kita bertuhan. Tapi kalau kita katanya bertuhan tapi tidak menjalankan perintah Tuhan, itu mohon maaf, kita bertuhan tidak akan diterima oleh Tuhan, karena kita tidak menjalankan. Kita hanya mengaku saja, kita mengaku bertuhan, adanya Tuhan, adanya ciptaan Tuhan, tapi kita tidak melaksanakan yang diperintah oleh Tuhan, yaitu niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Itu hanya sebatas bibir ya, sebatas hanya mengaku Tuhan tapi tidak menjalankan. Yang disebut bertuhan itu menjalankan perintah Tuhan, yaitu niat, sholat, akhlak yang baik, dan menjalankan hukum-hukum kehidupan yang sudah diatur oleh Tuhan. Itu tandanya kita bertuhan. Ya, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih untuk pencerahannya, Nyimas Ratu.